Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nama saya Alifia Wahyu Purwaandini dari jurusan Bimbingan Konseling Angkatan 2019. Bagaimana keadaan kalian di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Tetap sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas. Kali ini saya akan membahas tentang tipe macam-macam gaya belajar. Ada visual, auditory, kinestetik, global, dan analitik. Murid ketika diajari mereka cepat paham, ada juga yang tidak paham alias lambat dalam menerima pelajaran. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kemampuan tiap orang itu berbeda ya, otak mereka dirancangnya berbeda. Di sini saya akan membantu untuk mempermudah kalian dalam menemukan tipe gaya belajar. Penasaran? Let's check it out. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Apa sih gaya belajar visual itu? Gaya belajar visual adalah kemampuan belajar dengan melihat. Digunakan pada orang dengan indera penglihatan tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang berhubungan dengan ini yaitu matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol dan lainnya yang berkaitan dengan bentuk. Ciri-cirinya adalah bisa mengingat lebih cepat dan kuat dengan melihat. Tidak terganggu dengan suara-suara. Hobinya adalah membaca. Suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Belajar dengan melihat dan mengamati pengajar. Ciri lainnya adalah penampilannya cenderung rapi. Tidak suka mendengar, lebih suka melihat. Orangnya teratur dan berpakaian indah. Memiliki kesulitan dalam menyalin tulisan dari papan tulis, berantakan dan tidak mudah dibaca. Suka percobaan atau peragaan. Metode belajar yang tepat adalah metode mind map, video ilustrasi, alat tulis berwarna, dan pembelajaran menggunakan bentuk. Yang kedua adalah tipe gaya belajar auditory. Auditory adalah kemampuan belajar sambil mendengar. Orang dengan gaya belajar auditory memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Ciri-cirinya adalah 1. Memiliki kemampuan mengingat yang lebih baik dari mendengarkan. 2. Tidak mampu berkonsentrasi jika suasananya berisik. 3. Senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. 4. Suka bercerita dan berdiskusi. Dan yang terakhir adalah bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Gaya belajar auditory ini memiliki kendala, yaitu anak sering lupa apa yang dijelaskan guru. Orang dengan gaya belajar ini cenderung tidak suka membaca petunjuk dan lebih suka langsung bertanya untuk mendapat informasi. Kendala gaya belajar ini adalah anak tidak tertarik untuk memperhatikan sekitarnya, kurang cakap dalam mengarang atau menulis, cenderung suka berbicara. Oleh karena itu, metode belajar yang tepat yaitu dengan musik, menggunakan media auditory, berdiskusi, bercerita di depan kelas, dan lainnya. Anak dengan gaya belajar ini biasanya saat menghafal akan membaca keras-keras kata-kata yang dihafalnya dan menjadi lebih efektif baginya ketika dicapkan dan dia dengar kembali. Gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini melibatkan gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan. Ciri-cirinya adalah ketika menghafal yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan alias tidak bisa diam. Yang kedua adalah menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. 3. Anak yang aktif dan banyak bergerak, memiliki perkembangan otak yang baik. Menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Orang atau anak dengan gaya belajar kinestetik ini cenderung tidak bisa diam. Cenderung bosan dengan gaya pembelajaran konvensional yang hanya duduk, diam, dan mendengar. Lebih cocok dengan pembelajaran yang melibatkan kerjasama tim, partisipasi aktif siswa,
dan kegiatan aktif lainnya. Metode belajar yang bisa diterapkan yaitu dengan menggerakkan jari, mengunyah permen karet, mengeksplorasi lingkungan dengan berjalan-jalan, dan lainnya. Pada anak, metode pembelajaran untuk anak dengan gaya belajar kinestetik ini bisa membantu permainan peran, drama, praktik skill, menari, memainkan alat musik, dan lainnya. Dan yang keempat adalah gaya belajar global. Apa sih gaya belajar global itu? Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Jadi mereka belajarnya itu sekalian jadi satu. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Ciri-cirinya adalah bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Biasanya yang kayak gitu ya mama ya, bisa melakukan semua hal dalam satu waktu. Mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik, mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Anak dengan gaya belajar global biasanya kurang rapi. Meskipun sebenarnya mereka suka banget sama kerapian. Dalam melakukan suatu hal, seringkali berserakan dan barang-barangnya tidak rapi. Untuk mengatasi hal ini, maka akan membuat suatu sistem penataan dengan mengkategorikan barang-barang sesuai tipenya. Anak dengan tipe global ini tidak bisa hanya memikirkan satu hal, namun memikirkan banyak hal sekaligus. Meskipun satu tugas belum selesai, dia juga akan mengerjakan tugas berikutnya. Anak dengan gaya belajar global peka terhadap sekitarnya, termasuk perasaan orang lain dan merasa senang untuk bekerja keras membuat orang lain senang. Cenderung memerlukan banyak dorongan semangat pada saat akan memulai melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu, cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Maksudnya, belajarnya dengan dianalisis terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Ciri-cirinya adalah berfokus mengerjakan satu tugas, tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya belum selesai. Berpikir secara logika, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam satu tugas, alias perfeksionis ya. Cara belajar konsisten dan menetap. Anak dengan gaya belajar analitik menilai sesuatu berdasarkan fakta, namun seringkali mereka tidak mampu menemukan titik gagasan utamanya tentang tujuan tugas yang sedang dia lakukan. Berfokus pada satu masalah atau tugas sampai selesai. Anak dengan gaya belajar analitik lebih cocok belajar sendiri baru kemudian bergabung dengan kelompok belajar. Mereka juga mengalami kesulitan dalam belajar dikarenakan hanya berfokus pada satu hal. Cara terbaik untuk mengatasinya yaitu membuat jadwal belajar yang terstruktur hingga sasaran belajar yang ingin dicapai jelas. Metode belajar yang tepat yaitu dengan konsisten melakukan atau mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal harian yang dibuatnya. Gaya belajar yang baik bagi seseorang tidak dapat ditentukan oleh orang lain, namun berasal dari pemahaman terhadap diri sendiri. Apabila seseorang memiliki indera penglihatan yang tajam dan minat terhadap warna, bentuk model, lebih baik maka gaya belajar yang cocok adalah gaya belajar visual. Apabila seseorang memiliki kepekaan terhadap pendengaran, maka mereka lebih cocok ke arah auditori. Apabila seseorang memiliki tingkat aktif yang tinggi, suka bergerak dan memiliki daya imajinasi tinggi dengan gerakan, maka gaya belajar yang cocok adalah gaya belajar kinestetik. Selebihnya merupakan kemampuan seseorang dalam belajar global dan analitik yang merupakan kemampuan secara keseluruhan. Itulah tadi materi yang sudah saya sampaikan. Apa kalian sudah tahu tipe gaya belajar apa yang cocok untuk kalian? Semoga dengan adanya pembelajaran ini, kalian yang tadinya susah menemukan tipe gaya belajar, jadi mudah menemukan gaya belajar yang cocok untuk kalian. Sekian, terima kasih.